Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ademan Fatur Rahman. Saya perwakilan dari kelompok 11 Digitalisasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelas 2A dengan anggota saya yaitu satu Ademan Fatur Rahman dengan nomor absen 6, Maulana Iksan dengan nomor absen 17, dan yang ketiga Sri Asi dengan nomor absen 31. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang teks eksplanasi. Anda bisa dilihat sendiri di samping sebelah kiri saya. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Pada poin selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi, antara lain: A. Informasi yang dibuat berdasarkan fakta, faktual. B. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. C. Sifat informatif dan tidak berusaha mengetahui pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Pada poin D, fokus pada hal umum, generik, bukan pasti pisan, manusia, contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulana Iksan. Silakan. Ya, selanjutnya kita membahas struktur teks eksplanasi. Bisa dilihat di kanan saya, ada 4 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, judul. Kita harus menentukan judul peristiwa atau fenomena yang akan kita bahas. Yang kedua, yaitu pernyataan umum, berupa gambaran umum terkait fenomena atau peristiwa yang kita bahas tersebut. Yang ketiga, urutan sebab akibat, yang berupa akibat, sebab atau akibat dari peristiwa itu dapat terjadi. Seperti apa sih fenomena tersebut dapat terjadi, sebabnya apa, dan akibat dari fenomena itu seperti apa. Yang keempat, yang terakhir, ada interpretasi. Di sini penulis memberikan kesimpulan yang berupa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena atau kejadian tersebut. Kita tinggalkan struktur teks eksplanasi. Selanjutnya kita beralih ke kaidah kebahasan teks eksplanasi yang dapat dilihat di kiri saya. Ada 5, yaitu yang pertama, penggunaan kalimat pasif. Penggunaan kalimat pasif di sini bisa berupa kata kerja, di, atau ter, atau yang lainnya. Yang kedua, ada penggunaan kata hubung kausal dan temporal, yaitu kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat atau kausalitas, dan kata hubung yang menyatakan urutan waktu atau temporal. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah dalam teks tersebut, yang mana di dalam teks eksplanasi yang kita bahas pasti terdapat kata-kata ilmiah yang terkait dengan fenomena atau kejadian tersebut. Yang keempat, yaitu penggunaan kata kerja rasional dan material, yaitu kata kerja yang menunjukkan keterlibatan panca indera. Yang kelima, yaitu tentunya bersifat informatif. Tentunya teks eksplanasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait fenomena atau peristiwa itu terjadi. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Sri Asi. Iya, yang selanjutnya yaitu contoh teks eksplanasi banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi
dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi, sedimentasi curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Penyebab alami banjir sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Penyebab banjir karena faktor sosial, perubahan tata guna lahan, merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi pemukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6-20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan, deforestasi, degradasi lingkungan, dan perubahan dan pembangunan kota yang penuh dengan pembangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase atau daerah resapan dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Pembuangan sampah di dasar aliran sungai membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Sekian penjelasan teks eksplanasi dari kelompok 11 dari kelas 2A. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.